Pertama, semester kedua tahun 2023 ini akan sangat kritikal ya buat industri pertambangan nasional. Pertama mengenai volatilitas harga ya yang tadi disampaikan. Memang harga batu bara pernah mencapai titik tertinggi harga yang tanda kutip abnormal ya di 2021 sehingga pada saat dia akan turun memang akan sliding terus ya, turun terus ya. Secara rata-rata harga saat ini di semester 1 kurang lebih 120-130 lah ya rata-rata ya. Ini memang jauh lebih rendah dibanding rata harga HBA di 2022 yang sekitar $235 per ton, kemudian 2021 itu $278 per ton. Maka jika dibandingkan dengan yang harga rata-rata di 2020 $58, memang masih sedikit lebih bagus ya, harga masih di atas 100. Namun kalau dibilang memang turun, dia akan turun terus karena pernah menyentuh titik yang abnormal, yang tertinggi ya. Nah, harga ini memang sudah mulai mengkhawatirkan ya, meskipun dia reratannya lebih bagus dibanding 2020 ya, masih lebih bagus dibanding 2014, tapi biaya produksi itu terus meningkat. Di 2023, 2022 biaya produksi meningkat, biaya produksi operasional penambangan ya, itu antara lain dari kenaikan fuel cost ya, kalau fuel cost itu mencakup 25 sampai bisa 40% dari rata-rata biaya operasional ya, perusahaan penambangan batu bara. Kemudian juga inflasi tentu saja stripping rasio makin besar ini mengakibatkan biaya rata-rata itu bisa naik range-nya tuh 15-25%. Hampir setiap tahun. Nah, belum dengan kenaikan beban operasional akibat kebijakan ya, tarif pajak naik ya, royalti juga di 2022 ini mulai berlaku tuh naiknya kalau IUP yang 2000 sebelumnya tarif yang tertinggi 7%, sekarang naik tarif tertinggi 13%, kemudian di IUPK, ex PKP 2B yang tadinya 13,5% itu naik sampai yang tertinggi 28%. Jadi kebayang beban operasional makin tinggi ya, kemudian HBA-nya juga nih masih menimbulkan kegelisahan dari para pelaku usaha karena masih terjadi gap yang cukup lebar ya antara HBA dengan harga jual. Nah ini semua yang membuat saya katakan tadi awal bahwa semester kedua ini sangat kritikal karena bebannya makin berat, harga makin turun, sementara kita juga dituntut untuk melakukan transisi energi. Oke, baik. Ini menarik, biaya operasional makin tinggi begitu ya, walaupun ratanya sebetulnya masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 atau tahun sebelumnya di 2014 sekian. Nah, sebetulnya andai kita menakar atau biaya produksi yang tinggi ini secara persentase naik berapa persen, Pak Hendra? Saya sampaikan kira-kira range-nya karena perusahaan-perusahaan masing-masing berbeda ya, skala ekonominya, cadangannya, stripping rasio, hauling road-nya, banyak faktor yang menentukan besaran dari biaya operasional. Tapi kalau dilihat itu bisa berkisar mungkin paling rendah 15-25% kenaikan biaya operasional. Jadi kebayang ya, misalnya harga domestik yang $70 yang dari tahun 2018 masih tetap, sementara kan biaya produksi terus setiap tahun naik ya, fuel cost juga naik. Kemudian ditambah lagi beban operasional karena biaya kenaikan tarif royalti yang sudah naik hampir 2 kali lipat. Oke, nah ini 15 hingga 20% untuk biaya produksi begitu ya di sana. Sebetulnya andai kita bandingkan dengan profitabilitas atau laba, keuntungan, apakah ini juga masih seimbang atau lebih tinggi atau Anda melihat akan ada penutupan begitu karena memang profitabilitasnya tidak nutup begitu dengan biaya produksi yang tinggi? Iya, pertama yang tadi kita mengulang lagi mengenai disparitas gap ya antara HBA dengan harga jual real. Ini yang kita rasakan sejak 2021, hampir 2 tahun ya. Itu kita tidak bisa memaksimalkan berkah yang hanya sebentar ya. Berkah harga komoditas yang naik tinggi banget itu kita tidak bisa memaksimalkan karena beban pembayaran royalti kita jadinya lebih besar karena gapnya ya. Nah pemerintah setelah kita berjuang hampir lebih setahun ya berdiskusi dengan pemerintah di Februari yang lalu merevisi ya formula HBA dan menerbitkan skema HBA yang baru. Namun kami merasakan sejak diterbitkan bulan Februari yang berlaku Maret itu dalam 2-3 bulan terakhir ini masih terjadi gap yang cukup besar ya, misalnya untuk ICI 4 ya, untuk harga jual batu bara di kalori 4.200 gar, karena disitulah kita produksi terbesar, ekspor terbesar, itu dalam 2,5 bulan terakhir dari Maret ke Juni pertengahan, itu gapnya rata-rata kita masih melihat menurut informasi teman-teman berkisar sampai $28 per ton, jadi cukup besar ya gapnya, jadi beban biaya makin tinggi, sementara kita belum bisa memaksimalkan harga yang masih relatif cukup kuat ya pada saat itu. Jadi ini yang menimbulkan beban kita, biaya kita membayar royaltinya lebih gede, ditambah
aturan-aturan baru yang sangat banyak sehingga semester kedua ini sangat kritikal. Oke, baik. Tadi Anda katakan sudah ada revisi begitu ya di bulan Februari yang berlaku Maret untuk HBA ini. Sebetulnya apakah memang masih bisa diubah lagi, dinegosiasikan kembali dengan harga sebetulnya melihat trennya terus menurun begitu ya harga batu bara ini? Iya, tentu saja dimungkinkan. Menurut aturan perundang-undangan memang dimungkinkan pemerintah bisa dalam jangka waktu 6 bulan meninjau kembali atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu. Nah ini kan tentu saja pemerintah sebagai pembina kami, mereka juga sangat peduli lah ya dengan concern ini. Namun kami juga sadari pemerintah dilematis ya dalam hal ini ya karena untuk revisi tersebut juga tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Tapi paling tidak yang kami inginkan agar formula HBA ini paling tidak mendekati lah harga pasar. Memang untuk mencari yang real benar-benar sama dengan harga pasar itu juga sulit ya. Tapi paling tidak formula yang baru ini gapnya nanti nggak terlalu lebar lah. Sebelumnya memang sih terjadi gap memang ya antara HBA dan harga jual. Dan itu udah berjalan, memang aturannya seperti itu. Dan sebelumnya itu masih antara indeks batubara jual batubara Australia dan indeks Indonesia itu nggak terlalu lebar. Nah ini dalam 2 tahun terakhir ini gapnya lebar sekali sehingga kita membayar royaltinya jauh lebih tinggi. Ya misalnya ya ilustrasinya kalau perusahaan yang tarif royaltinya pemegang IUPK misalnya 25% tarif tertinggi, bisa saja dengan spread antara HBA dan harga jual mereka bisa bayarnya totalnya jadinya 35% ya. Atau IUP yang 13,5% tertinggi misalnya bayarnya sampai 16, 17 seperti itu, bahkan lebih tinggi dari itu. Oke.